kehidupan spiritualnya roboh, surau roboh. Beliau meneriakkan sesuatu krisis dunia moral yang sangat serius. Saya cuma menyampaikan pada Anda bahwa tiang-tiang penyangga kehidupan kemasyarakatan kita bukan sekedar penyangga demokrasi. Tiang-tiang penyangga kehidupan kemasyarakatan kita miring, dibikin miring oleh otak miring, ya kira-kira begitu, Bung. Ya sorry bagi Anda yang punya ekspresi yang lembut, yang punya kecenderungan menyampaikan satu perenungan itu mesti anggun. Itu tidak cocok. Jadi pikiran orang-orang otak miring itu tidak cocok bagi Anda, tapi saya menggunakan itu, Bung, untuk menjadi suatu garis bawah betapa serius persoalan yang sedang kita bawa. Salam lagi, Bung. Salam. Oh, saya sudah ganti topi, Bung. Oh, sama-sama made in Australia, dan saya bangga dengan topi ini. Oh, yang satu itu hadiah dari Jenderal Bernard, ya begitu, Bung. Nah, saya ingin ngomong mengenai hal serius dalam kehidupan bangsa kita, Bung. Tiang-tiang penyangga kehidupan bangsa kita itu miring, Bung. Miring. Mungkin juga karena dibuat miring. Kalau tiang-tiang penyangga kehidupan bangsa menjadi seperti itu, dan tidak ada orang yang peduli, Bung. Tidak ada orang yang menangis. Orang-orang yang mendapat keuntungan dari miringnya tiang-tiang penyangga kehidupan bangsa, yang mendapat keuntungan ekonomi akan berkata, oh, kehidupan itu baik-baik saja. Itu tipologi Kodari dan tipologi Denny J.A. Kehidupan sesudah pemilu baik-baik saja. Sekarang ini kondisi, Bung, kondisi. Tiang-tiang penyangga kehidupan bangsa itu miring. Orang selalu dalam berbagai hal, oh, saya tegak lurus dengan konstitusi. Bohong. Tegak lurus apa? Tegak lurus apa, Bung? Tidak ada tegak lurus. Tidak ada tegak lurus. Orang-orang membiarkan tiang-tiang itu miring, mendekati titik roboh. Tidak ada yang peduli. Ya, tiang-tiang miring itu, Bung, pertama kita bisa telusuri. Sudah pasti konstitusi itu bagian dari tiang penyangga tegaknya demokrasi, ya. Konstitusi lebih besar daripada demokrasi, lebih besar karena memanggul mandat yang jauh lebih besar daripada demokrasi itu sendiri. Tapi demokrasi dipancarkan dalam bahasa konstitusi supaya demokrasi itu tegak dan hidup subur. Oh, tidak boleh miring, tidak boleh miring hidupnya demokrasi. Tapi itu dibiarkan miring, Bung, oleh aturan-aturan, oleh kekuasaan, oleh ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penguasa yang tidak peduli lagi terhadap tiang-tiang itu supaya tetap tegak. Apakah demokrasi kita ini tegak? Saya ragu-ragu, Bung. Tapi apakah kehidupan itu biasa-biasa saja?
Iya. Bagi orang yang tidak menyadari, tidak turut merasakan luka. Saya membahas ini, Bung. Membahas miringnya tiang-tiang penyangga demokrasi, tiang-tiang penyangga kehidupan. Bukan hanya demokrasi, lebih luas lagi. Tiang-tiang penyangga kehidupan yang miring itu saya bahas. Oleh siapapun, ya oleh saya. Saya itu siapa? Saya itu orang yang luka hatinya. Luka hatinya oleh keadaan semacam itu, tapi saya masih punya cinta. Jadi cara saya mendekati, cara saya membahas dan menyampaikan persoalan ini sebagai ancaman dalam masyarakat kita adalah cara berpikir seorang yang namanya devoted nationalist, seorang nasionalis yang setia. Ya setialah kepada bangsa Indonesia, tetap cinta kepada NKRI, tetap cinta pada keutuhan bangsa dan negara. Itu tidak diragukan. Tapi saya terluka oleh hal-hal yang kita sebut sebagai tiang-tiang penyangga kehidupan masyarakat kita. Miring. Ya, saya tidak membahas 4 pilar, Bung. Ini perkara yang berbeda. Perkara yang berbeda tapi lebih nyata sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kita. Dan ancaman ini, Bung, ancaman ini sebenarnya lebih real, lebih nyata dari apa yang sudah terjadi dalam peristiwa sejarah sebelumnya. Ini ada orang yang bisa membuat ancaman macam itu. Saya ingin menyebut, Bung, konstitusi diancam. Nomor 2, Mahkamah Konstitusi yang memelihara, Mahkamah Konstitusi yang menjaga agar konstitusi itu tidak terluka. Mahkamahnya juga hancur. Apakah itu, Bung, bagi Anda yang menganggap hidup ini baik-baik saja karena Anda telah menggotong satu berangkasnya bukan dari besi tapi dari karton, suatu berangkas besar duit, ya Anda akan bilang baik-baik saja, tapi Anda berkhianat pada keadaan, Bung. Anda mengkhianati realitas bahwa tiang penyangga kehidupan bangsa kita, penyangga kehidupan, konstitusi dimiringkan, demokrasi tidak dibikin tegak, lalu Mahkamah Konstitusi dimiringkan oleh suatu kepentingan dan berbagai undang-undang dicoba dirubah ketika muncul kebutuhan mendesak dalam pemilu. Undang-undang, Bung, perkara yang serius dan mendalam diubah. Ini ancaman bagi kehidupan bangsa. Kehidupan kita ini terancam bagi siapa yang merasakan, tapi barang siapa yang bedudak yang tidak bisa merasakan itu, yang hidup dengan main duit bersama penguasa, hidup main duit, Anda menjadi instrumen politik penguasa, tentu saja akan bilang kehidupan baik-baik saja. Apanya yang baik-baik saja? Satu situasi politik yang terancam, unsur-unsur tegaknya kehidupan bangsa dimiringkan, Bung. Dan ada orang yang memiringkan itu namanya Jokowi karena dia berkuasa. Dan sekarang orang yang memiringkan itu membuat satu aturan lagi untuk DKI Jakarta agar anaknya yang nanti berkuasa
menentukan berbagai aturan tentang kehidupan di DKI Jakarta. Anaknya, Bung, mending kalau anaknya itu bejaji. Ya, Pak Jokowi itu harus tahu anaknya itu orang bejaji belas. Sama aja dengan anaknya SBY, dengan anaknya orang-orang serakah lainnya. Samalah, enggak bejaji sama sekali, tapi dicongol-congolkan di kehidupan nasional kita. Tidak malu, Bung. Ternyata begini, para penguasa kita itu selain tidak terkontrol, penguasa kita itu kehilangan rasa malu dan memuliakan kepentingan keluarga sendiri. Itu saja sudah robohnya, itu sudah miring. Ya, saya tidak bicara roboh. Kalau Bung Aan Nafis, Ali Akbar Nafis, tempo hari tahun 50-an, 60-an, bicara robohnya surau kami, Bung. Surau itu roboh, tiang-tiangnya roboh, nilai-nilainya roboh, kehidupan spiritualnya roboh. Surau roboh. Beliau meneriakkan sesuatu krisis dunia moral yang sangat serius. Saya cuma menyampaikan pada Anda bahwa tiang-tiang penyangga kehidupan kemasyarakatan kita bukan sekedar penyangga demokrasi. Tiang-tiang penyangga kehidupan kemasyarakatan kita miring, dibikin miring oleh otak miring, ya kira-kira begitu, Bung. Ya sorry bagi Anda yang punya ekspresi yang lembut, yang punya kecenderungan menyampaikan suatu perenungan itu mesti anggun. Itu tidak cocok. Jadi pikiran orang-orang otak miring itu tidak cocok bagi Anda, tapi saya menggunakan itu, Bung, untuk menjadi suatu garis bawah betapa serius persoalan yang sedang kita bawa. Kalau Bang Nafis itu bicara surau kami sudah roboh spiritualitasnya, roboh nilai-nilai keagungannya secara sosial maupun moral, roboh segalanya. Miring, Bung, miring itu tanda bahaya, titik tanda bahaya. Akan tapi kita ketemu orang seperti Denny J.A, hidup baik-baik saja gitu, Bung, cara membela pemerintah begitu, cara melakukan itu more or less itu Bung, menjilat watak golongan terpelajar tapi menjilat. Kehidupan baik-baik saja, itu artinya tidak berani mengatakan apa adanya seperti keberanian saya. Kita ini miring, Bung, dan ada yang membuat miring. Sekali lagi itu otak miring. Yang membuat tiang-tiang itu miring ialah otak miring, kecenderungan berpikir miring, kehidupan berpolitik dan wawasan politik yang miring. Ada orangnya lah mengatur segala hal karena berkuasa. Suasana tentang kehidupan ekonomi kita miring sebenarnya itu sudah sejak dulu. Sebenarnya penegakan hukum kita itu miring itu sejak dulu, bukan hanya di zaman ini. Tapi di zaman ini, apa yang telah miring itu bukan dibikin tegak. Orang berteriak, "Wih, saya tegak lurus." Dengan si anu bohong. Kau hanya tegak lurus pada nilai-nilai yang kau perjuangkan. Kau hanya tegak lurus pada ambisi politikmu sendiri. Begitu, Bung. Saya tidak percaya pada politisi ya. Mulai sejak dulu saya tidak pernah menaruh suatu trust kepada politisi yang cermat ngomong,
ngomong-ngomong tapi tidak punya proyek dalam kehidupan yang menyatakan politik mestilah ya seperti Bung Hatta, seperti Syahrir di zaman itu Bung. Besarnya tokoh-tokoh dari Minangkabau, besarnya orang-orang dari Sumatera Barat yang memberi kita pengaruh politik. Kayak gitu itu tidak terulang lagi karena banyak tokoh-tokoh di Jakarta itu yang ya wataknya begitu, wataknya juga miring Bung. Bukan Samsul Bahri, bukan tokoh lain, tapi itu tokoh jahat dari Minang. Itu di zaman itu namanya Datuk Bung, Datuk Maringgi. Di Jakarta ini banyak Datuk Maringgi Bung. Dalam dunia politik itu isinya Datuk Maringgi semua. Saya tidak bicara bahwa Datuk Maringgi itu orang-orang yang datangnya dari Sumatera Barat. Tipologi Datuk Maringgi itu orang yang datang juga dari Jawa Tengah. Orang yang juga datang dari Jawa Timur, mungkin juga dari Bali, dari mana. Banyak Datuk Maringgi yang tidak peduli kepada Siti Nurbaya, tidak peduli pada Samsul, tidak peduli pada tegaknya perjuangan kehidupan bermasyarakat, menata kehidupan masyarakat. Mereka tidak peduli sama sekali dan mereka bohong. Ngomong saya tegak lurus, tidak percaya mbel itu mbel bedes. Apalagi ya nama-nama tokoh-tokoh yang pada bakal maju DKI, itu tidak bisa Bung. Tidak bisa. Mereka orang-orang yang turut membikin tiang-tiang kehidupan bangsa itu miring. Barangkali miringnya sudah 45 derajat, 60 derajat, 70. Barangkali lebih dari itu. Begitu Bung. Tapi manusia Indonesia tidak merasa adanya perkara miring, tidak sensitif terhadap kehancuran bangsa. Mereka diam-diam saja karena mereka bagian. Ya, mungkin itu orang-orang yang disebut kabir Bung. Zaman Bung Karno kata kabir itu berkembang sebagai political idiom. Kabir itu kapitalis birokrat. Ya banyaklah golongan yang bikin ramalan-ramalan yang bikin segala kayak Kodari. Ya menjadi kabir Bung, kabir yang tidak peduli pada kondisi betapa tiang-tiang kehidupan bermasyarakat telah miring dan dibikin miring oleh orang miring. Begitu Bung pendirian saya, begitu Bung sikap politik saya. Saya orang yang terluka oleh keadaan itu, tapi untunglah saya punya cinta dan tidak lepas-lepasnya, tidak puas-puasnya menyatakan cinta pada keutuhan negara dan bangsa, cinta pada demokrasi kita, cinta pada segala yang ada di negeri kita. Salam.